Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amara Widyasari, NIM SF19166 dari S1 Farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah uji normalitas dan uji homogenitas. Pengertian dari uji normalitas sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data dinyatakan normal jika signifikan lebih besar dari 0,05. Sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi data adalah sama atau tidak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok adalah sama atau homogen. Di sini saya sudah mengambil data dari skripsi yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan keluarga pasien terhadap kepatuhan minum obat penderita skizofrenia di Puskesmas Pikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Data yang saya ambil ini sudah saya masukkan ke dalam Excel untuk memudahkan kita dalam memasukkan data ke SPSS. Nah, di skripsi ini rekapitulasi data hasil penelitiannya itu ada dua, ada data pengetahuan dan data kepatuhan yang menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala ordinal. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di SPSS ini saya menggunakan SPSS versi 25. Di sini ada variable view dan data view. Sebelum kita menggunakan data view, maka kita harus memasukkan variable view terlebih dahulu. Di sini di nama saya akan memasukkan hasil dan kelas. Untuk desimalnya saya tidak menggunakan desimal karena data yang saya dapat tidak menggunakan koma. Kemudian pada label di hasil saya akan menulis data hasil kuesioner dan pada kelas saya akan tetap menulis kelas. Kemudian untuk value kelasnya akan saya masukkan 1 untuk data pengetahuan dan 2 untuk data kepatuhan. Kenapa saya hanya menggunakan 2 value saja? Karena data yang ada di skripsi tersebut hanya 2, yaitu data pengetahuan dan kepatuhan. Jika ada 4 data, maka di value-nya akan ada 4 data. Kemudian tekan OK. Untuk measure-nya sendiri saya menggunakan skala ordinal. Nah, setelah semua variabel view ini terisi, maka akan dilanjutkan ke data view. Di data view ini ada kolom hasil dan kolom kelas. Untuk kolom hasil sendiri ini dimasukkan data skripsi yang sudah kita input ke dalam Excel tadi, yaitu ada data pengetahuan dan kepatuhan. Kita salin ke dalam SPSS. Kemudian dilanjutkan dengan data kepatuhan. Kita sambung di bawah data pengetahuan. Jadi di data pengetahuan dan data kepatuhan itu digabung dalam satu kolom hasil. Ini kita salin data kepatuhannya. Kemudian untuk kelasnya, kan tadi di value sudah kita misalkan untuk kelas 1 sebagai data pengetahuan dan kelas 2 untuk data kepatuhan. Jadi 40 data pengetahuan itu kita misalkan dengan kelas 1. Sedangkan untuk data kepatuhan kita misalkan dengan kelas 2.
Setelah semua data ini sudah kita masukkan, maka kita akan melanjutkan uji normalitas. Caranya dengan tekan analyze, kemudian descriptive static, explore, kemudian dependent list kita masukkan data hasil kuesioner, dan factor list kita masukkan ke kelas. Kemudian plots, karena kita ingin uji normalitas, maka kita akan conteng normality plot with test. Kemudian continue dan oke. Di sini akan muncul hasil uji normalitas yang sudah kita buat. Nah, untuk data normalitas pengetahuan dan kepatuhan didapatkan nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang berarti data berdistribusi tidak normal. Setelah uji normalitas selesai, kita akan melanjutkan ke uji homogenitas. Cara uji homogenitas itu sama dengan uji normalitas. Yang pertama, memasukkan data di variabel filters terlebih dahulu, kemudian ke data view. Kemudian kita tekan analyze, descriptive static, explore, dependent list kita akan masukkan data hasil kuesioner, factor list kita masukkan kelas, kemudian plots. Karena kita ingin uji homogenitas, maka normality plot with test-nya itu kita hilangkan contengnya, tetapi kita tekan power estimation-nya. Kemudian continue dan di sini juga akan keluar hasil uji homogenitas dari data yang sudah kita buat. Dari data hasil kuesioner pengetahuan dan kepatuhan didapatkan nilai signifikannya lebih dari 0,05, yang berarti datanya homogen. Itulah langkah-langkah untuk mencari uji normalitas dan uji homogenitas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Marawidiasari, NIM SF19166 dari S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Syarat dilakukannya uji Mann-Whitney ialah asumsi normalitas tidak terpenuhi dan skala data ordinal, interval, atau rasio. Data yang saya ambil ini dari skripsi yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Pasien Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Skizofrenia di Puskesmas Sikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Data yang ada berjumlah 40 data yang terbagi atas data pengetahuan dan data kepatuhan yang diambil menggunakan kuesioner dengan skala ordinal. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada tes normality didapatkan data pengetahuan dan kepatuhan diambil pada tabel Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan tabel Shapiro-Wilk? Karena data yang ada kurang dari 50. Jika data yang ada lebih dari 50, maka kita menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Maka pada tes normality data pengetahuan dan kepatuhan didapatkan nilai sigma kurang dari 0,05, artinya data berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada uji homogenitas didapatkan nilai sigma lebih dari 0,05, yang berarti data homogen. Di mana jika keduanya, uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke dalam uji parametrik. Sedangkan jika salah satunya saja yang terpenuhi atau keduanya tidak memenuhi, maka akan lanjut ke uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang digunakan pada data ini adalah uji Mann-Whitney, karena data tersebut memenuhi syarat uji Mann-Whitney, yaitu data tersebut berdistribusi tidak normal dan menggunakan skala ordinal. Langsung saja kita akan ke SPSS. Data yang ada ini sudah saya masukkan ke dalam Excel untuk memudahkan kita memasukkan datanya ke dalam SPSS.
Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Di dalam SPSS ini terdapat variabel view dan data view. Kita harus mengisi variabel view terlebih dahulu sebelum ke data view. Saya akan mengisi hasil dan kelas. Untuk desimalnya saya tanpa desimal karena data yang ada tidak menggunakan desimal. Untuk label hasil ialah data dan kelas tetap kelas. Kemudian value-nya saya akan memberi value 1 untuk data pengetahuan dan 2 untuk data kepatuhan. Add dan oke. Kemudian measure-nya menggunakan ordinal. Setelah itu kita lanjut ke data view. Di sini ada kolom hasil dan kolom kelas. Kolom hasil ini kita akan memasukkan data yang ada di deskripsi tadi. Kita akan masukkan data pengetahuan terlebih dahulu. Dilanjutkan di bawah dari kolom hasil data pengetahuan tadi, di sini akan kita letakkan data kepatuhan. Jadi data pengetahuan dan kepatuhan itu berada dalam satu kolom hasil yang sama. Untuk kelasnya sendiri, yaitu data pengetahuan di value tadi, kita misalkan dia di kelas 1, maka kita akan menulis kelas 1 untuk 40 data pengetahuan. Dan untuk kelas 2 untuk data kepatuhan. Setelah semua selesai dimasukkan, maka kita akan lanjut ke analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialogs, dan to independent sample. Test variable list kita akan masukkan data, dan kelas kita akan masukkan ke grouping variabel. Define grupnya, grup 1 untuk kelas 1 dan grup 2 untuk kelas 2, kemudian continue dan oke. Nah, di sini akan ada hasil dari uji main-with-nya, ada ranks dan tes statistik. Sebelumnya sudah saya salin ke dalam Word hasil dari uji main-with-nya ini. Nah, di tabel uji main-with-nya ada tabel ranks dan tes statistik, di mana tabel rank adalah statistik deskriptif dan tes statistik adalah sering digunakan untuk dijadikan acuan untuk menjawab hipotesis peneliti. Pedoman uji main-with sendiri itu jika nilai SIK kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan berarti hipotesis diterima, dan jika nilai SIK lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan berarti hipotesis ditolak. Di dalam tes statistik ini didapatkan nilai SIK-nya yaitu 0,01 yang berarti nilai SIK kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Puskesmas Sipon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.